Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat bering salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita yang inginnya Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah penelitian pendidikan Ibu Mutia Nida MPD dan seterusnya kepada teman-teman yang saya sayangi. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan pembacaan materi pertama yang akan dibacakan oleh Bila kepada Bila. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu terkait dengan teknik pengumpulan sampel penelitian. Sampling adalah teknik yang digunakan oleh peneliti untuk secara sistematis memilih sejumlah item atau individu yang relatif lebih kecil dari populasi yang telah ditentukan sebelumnya untuk dijadikan subjek untuk observasi atau eksperimen sesuai tujuan. Sementara pengertian teknik pengambilan sampel menurut Margono ialah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang dijadikan sumber data sebenarnya dengan memperhatikan sifat-sifat yang penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Yang kedua yaitu ada jenis teknik penelitian sampel, yaitu satu teknik pengambilan sampel acak. Sampel acak adalah cara untuk teknik pengambilan sampel di mana teknik tersebut menggunakan kaidah peluang dalam menentukan elemen sampelnya. Teknik ini memberikan kesempatan yang sama untuk setiap elemen populasi untuk 5. Setiap elemen punya kemungkinan 25/50 untuk bisa dipilih menjadi sampel. Yang kedua yaitu teknik pengambilan sampel tidak acak. Kebalikan dari teknik pengambilan sampel secara acak, teknik non-probability sampling penentuan memilih anggota untuk penelitian secara acak. Metode penggunaan sampel ini bukan fungsi tetap atau standar. Dalam teknik yang satu ini, tidak semua elemen populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dimasukkan ke dalam sampel. Selanjutnya ada cara pengambilan sampel. Sebelum mempelajari cara pengambilan sampel, ada perlu tahu jenis-jenis sampel menurut Sugiono. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki suatu sehingga peneliti perlu mengetahui secara tepat cara pengambilan sampel karena sampel harus representatif atau mewakili populasi. Dalam menentukan sampel perlu cara ataupun tahapan cara pengambilan sampel yaitu satu mendefinisikan populasi yang akan diamati, dua menentukan kerangka sampel dan kumpulan semua peristiwa yang mungkin, tiga menentukan teknik atau metode sampling yang tepat, yang terakhir dan sampel atau pemeriksaan ulang pada proses sampling. Yang terakhir yaitu tujuan pengambilan sampel. Tujuan pengambilan sampel adalah untuk mempelajari hubungan antara distribusi variabel dalam populasi sasaran dan distribusi variabel yang sama dalam sampel penelitian. Untuk tujuan ini penting menentukan kriteria inklusi yang membentuk populasi penelitian dan kriteria eksklusi dari hasil. Jadi tujuan pengambilan sampel biasanya untuk memilih sampel yang representatif, di mana sampel yang representatif adalah sampel yang memiliki atau yang mirip dengan populasi dari sampel manapun berasal. Hanya segitu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penyampaian materinya, Bila. Selanjutnya penyampaian materi kedua yang akan disampaikan oleh Laura. Kepada Laura dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang teknik pengumpulan data penelitian. Satu, kualitatif. Instrumen wawancara. Yang pertama yaitu tentang instrumen wawancara.
Baik, penyampaian materi selanjutnya disampaikan oleh Lira. Kepada Lira, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kesempatannya moderator. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu B. Teknik pengumpulan data penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam proses penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang diperlukan di sini adalah teknik pengumpulan data mana yang paling tepat, sehingga benar-benar didapat data yang valid dan reliable. Pengumpulan data dapat dimaknai juga sebagai kegiatan peneliti dalam upaya mengumpulkan sejumlah data lapangan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Yang pertama itu kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan pada peneliti sebagai instrumen pemaknaan dan interpretasi pengumpulan data secara mendalam atas fenomena sosial atau peristiwa. Penelitian kualitatif dapat pengumpulan datanya instrumen yang dapat digunakan antara lain yang pertama yaitu instrumen wawancara, yang kedua instrumen observasi atau pengamatan, yang ketiga yaitu instrumen dokumen. Yang B yaitu kuantitatif. Penelitian kuantitatif memiliki keunggulannya itu dapat digunakan untuk menduga yang lebih akurat, variabel lebih jelas, dan menyederhanakan permasalahan yang kompleks. Hal yang sama diungkapkan Pramuyani 2018 bahwa metode ini lebih spesifik berupa angka, waktu lebih singkat, hipotesis, analisis statistik, lebih ke produk, dan deduktif. Penelitian kuantitatif dalam mengambil data menggunakan instrumen yang berupa yang pertama, instrumen tes dan inventory, yang kedua, instrumen angket atau kuesioner, yang ketiga yaitu instrumen lembar observasi, yang keempat, instrumen dokumentasi. Yang C itu gabungan. Metode kombinasi memiliki keunggulan tersendiri karena eksplorasi fakta lebih komprehensif, jawaban lebih kompleks, adanya kolaborasi, kebebasan pandangan, keluasan metode, dan kesimpulan yang lebih kuat. Faisal membedakan observasi menjadi observasi berpartisipasi, observasi secara terang-terangan dan tersamar, observasi yang terstruktur. Masing-masing tipe ini dan jenis observasi tersebut digunakan sesuai dengan karakteristik objek material sumber data penelitian. Sekian materi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya Lira. Selanjutnya penyampaian materi oleh Melisa. Kepada Melisa. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu teknik analisis data penelitian. Analisis data merupakan proses mencari atau menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan juga dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari. Yang pertama yaitu teknik analisis data penelitian secara kualitatif. Kualitatif. Dalam penelitian kualitatif lebih banyak menggunakan nilai dan angka yang sudah didapat dan ditebak bahwa analisis akan dilakukan juga dengan melibatkan perhitungan matematis. Teknik analisis data kualitatif ini dibagi menjadi dua. Yang pertama model Miles dan juga Huberman. Menurut Sugiono 2012 mengemukakan bahwa metode atau teknik pengelolaan data kualitatif dapat dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama yaitu data reduction atau reduksi data. Yang kedua data display atau penyajian data. Dan yang terakhir ada conclusion drawing atau verification atau menarik kesimpulan. Sedangkan teknik yang kedua yaitu teknik analisis data model Spradley. Menurut Spradley 2009, tahap teknik analisis data kualitatif ini meliputi yang pertama analisis dominan, yang kedua analisis
taksonomi, yang ketiga analisis komponensial, dan yang terakhir analisis tema kultural. Selanjutnya, teknik analisis data kuantitatif. Teknik analisis data kuantitatif merupakan kegiatan setelah data dari keseluruh responden atau populasi terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden. Secara umum, terdapat dua macam statistik yang digunakan dalam model analisis data kuantitatif. Yang pertama, statistik deskriptif. Statistik ini digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Yang kedua, yaitu statistik inferensial, atau sering disebut juga statistik induktif atau probabilitas, yang mana teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan juga hasil yang diberlakukan untuk populasi. Yang selanjutnya, yaitu teknik analisis data penelitian gabungan atau mixed method research, merupakan prosedur penelitian yang mengintegrasikan data kuantitatif dan kualitatif. Tujuan utamanya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kompleks dengan cara yang tidak dapat dicapai dengan hanya satu pendekatan saja. Dalam MMR ini terdapat beberapa desain atau strategi yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu sequential explanatory strategi, di mana mengumpulkan data kuantitatif terlebih dahulu diikuti dengan data kualitatif untuk menjelaskan hasil yang diperoleh. Selanjutnya, sequential exploratory strategi, di mana mengumpulkan data kualitatif terlebih dahulu lalu diikuti dengan data kuantitatif untuk menguji temuan awal. Yang selanjutnya yaitu konkret triangulasi strategi, di mana mengumpulkan kedua jenis data secara bersamaan. Dan yang terakhir, konkret embed strategi, di mana menggunakan satu strategi sebagai pendukung untuk metode lain. Sekian materi dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya, Melisa. Selanjutnya penyampaian materi oleh Laura. Kepada Laura Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistematika penulisan proposal penelitian, yaitu satu kualitatif. Pertama, kita harus menentukan judul. Judul proposal harus jelas dan menggambarkan penelitian yang akan dilakukan. Yang kedua, itu latar belakang. Alasan dasar untuk melakukan penelitian termasuk fakta-fakta yang mendorong urgensi topik penelitian. Selanjutnya, itu rumusan masalah. Pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini biasanya berbentuk apa atau bagaimana. Selanjutnya, yaitu tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan spesifik penelitian dan manfaat yang diharapkan hasil dari penelitian. Selanjutnya, itu landasan teori. Kumpulan teori yang konsep yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya, kerangka berpikir. Langkah-langkah penelitian yang akan dijalankan berdasarkan landasan teoritis. Selanjutnya, hipotesis, yaitu jawaban sementara mengenai penelitian yang akan dilakukan meskipun tidak perlu dijelaskan panjang lebar. Selanjutnya, metode penelitian pendekatan atau jenis penelitian, deskriptif, etnografis, studi kasus, dan lain. Kehadiran penelitian ini peran dalam penelitian. Lokasi penelitian di mana penelitian dilakukan, sumber data. Kata-kata tidak ada orang yang diamati atau diwawancara. Selanjutnya, teknik pengumpulan data, catatan tertulis, pengambilan foto, wawancara, observasi, analisis data, reduksi data display, dan penarik kesimpulan verifikasi. Selanjutnya, daftar pustaka, kutipan yang tepat untuk setiap sumber yang digunakan dengan rincian yang publikasi yang lengkap. Selanjutnya, lampiran informasi. Lampiran informasi tambahan yang relevan dengan proposal seperti rancangan atau survei atau instrumen wawancara. Yang kedua itu kuantitatif. Pertama, tentukan judul. Judul proposal harus jelas dan menggambarkan penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya, latar belakang masalah. Identifikasi masalah yang spesifik, batas-batas masalah, dan urgensi topik penelitian. Selanjutnya, rumusan masalah. Pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian biasanya berbentuk bagaimana. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan spesifik penelitian yang ingin dicapai. Selanjutnya, landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Deskripsi teoritis penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian.
Selanjutnya, prosedur penelitian, pendekatan penelitian. Metode statistik yang akan digunakan misalnya survei, eksperimen, variabel penelitian, variabel independen dan dependen, populasi dan sampel. Didefinisikan populasi dan sampel yang akan digunakan, tepat dan waktu penelitian, di mana kapan penelitian akan dilakukan. Selanjutnya, metode pengumpulan data, survei online dan offline, eksperimen, kontrol, penggunaan instrumen ukur dan instrumen penelitian, desain survei, konsenyor, instruksi wawancara. Selanjutnya, prosedur penelitian, langkah-langkah yang pengumpulan data, uji coba instrumen, validasi instrumen sebelum digunakan, analisis data penelitian, teknik analisis statistik yang akan digunakan, misalnya regression linear dan ANOVA. Selanjutnya, daftar pustaka, kutipan yang tepat untuk setiap sumber yang digunakan dengan rincian publik yang lengkap. Selanjutnya, lampiran, informasi tambahan yang relevan dengan proposal seperti rancangan survei atau instrumen wawancara. Yang ketiga itu gabungan, judul. Pertama, kita harus menentukan judul. Judul proposal harus jelas dan menggambarkan penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya, latar belakang masalah. Identifikasi masalah spesifik dan urgensi topik penelitian serta kepentingan menggunakan metode campuran. Selanjutnya, rumusan masalah. Pertanyaan yang akan dijawab adalah penelitian ini biasanya berbentuk apa, bagaimana, atau kombinasi keduanya. Tujuan dan manfaat penelitian ini yaitu spesifik penelitian yang manfaat yang diharapkan dan hasil penelitian termasuk keuntungan menggunakan metode campuran. Selanjutnya, landasan teori dan konsep dasar. Kumpulan teori dan konsep dasar yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan serta justifikasi dan penggunaan metode campuran. Selanjutnya, kerangka berpikir dan hipotesis awal. Langkah-langkah penelitian yang akan dijalankan berdasarkan landasan teori termasuk hipotesis yang awal yang akan diuji. Selanjutnya, metode penelitian campuran. Peningkatan jenis penelitian. Gabungan antara metodologi kuantitatif dan kualitatif. Fase-fase penelitian secara kronologis mulai dari fase kuantitatif hingga fase kualitatif atau sebaliknya, data kualitatif atau kuantitatif spesifik teknik pengumpulan data untuk masing-masing fase analisis data. Integrasi data kualitatif dan kuantitatif untuk membentuk kesimpulan yang komprehensif. Selanjutnya, daftar pustaka. Kutipan yang tepat untuk setiap sumber yang digunakan dengan rincian publikasi yang lengkap. Selanjutnya, lampiran. Informasi tambahan yang relevan dengan proposal seperti rancangan survei atau instrumen wawancara untuk masing-masing fase penelitian. Sekian penyampaian materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya, Laura. Sekian dulu penyampaian materi dari kelompok 5. Jika ada salah dan janggal kami mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.